Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam ibadah online di hari pertama di bulan November. Kita percaya bahwa Oktober sudah dilalui dengan baik dengan pertolongan Tuhan. Maka November ini kita akan masuki dengan iman dan percaya yang sama bahwa Tuhan akan senantiasa beserta dengan kita melewati setiap pergumulan dan masalah. Mari kita bersama-sama masuk ke hadirat Tuhan. Kita memuji Tuhan, Bapa ku rindu. Bapakku rindu menyenangkanmu, ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku minta layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bapakku rindu, oh menyenangkanmu, ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku minta layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu, oh, diam dalam bait-Mu. Mari kita bersama-sama membuka ibadah ini dengan doa.
Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga mulia, hati kami limpah dengan syukur Tuhan, kalau pagi ini kembali Tuhan izinkan kami beribadah meskipun masih dalam cara online. Kami mengucap syukur untuk jemaat-Mu di sini yang masih Tuhan pelihara sampai hari ini, dalam keadaan baik, tidak kekurangan suatu apapun. Bapa, segala sesuatu yang kami hadapi dalam kehidupan kami, tidak selalu indah adanya, tapi kami percaya bahwa Tuhan mendampingi kami, menyertai kami, mencukupkan setiap kebutuhan kami. Bahkan Tuhan meluputkan kami dari segala mara bahaya juga sakit penyakit. Bapak, kami mau serahkan ibadah kami pagi hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya, kami mau alaskan dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Kita juga ciptaan Tuhan yang paling dikasihi oleh Tuhan. Harusnya kita tidak akan pernah punya rasa khawatir. Seharusnya kita percaya sepenuhnya bahwa Tuhan tiap-tiap hari mencukupkan kebutuhan kita. Karena yang kita lihat, bunga bakung di padang Tuhan pelihara, burung pipit di udara Tuhan beri makan. Begitu pula dengan kita, Tuhan memberikan begitu banyak berkat. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan, mensyukuri untuk segala yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Matahari yang bersinar. Matahari yang bersinar, Kau yang ciptakan. Bulan bintang berkilauan, Kau yang jadikan. Begitu juga kami Tuhan, di mata-Mu amatlah berharga. Besar kasih-Mu kepadaku. Bunga bakung yang di padang, Kau yang pelihara. Burung pipit di udara, Kau yang beri makan. Begitu juga kami Tuhan, yang berharap hanya kepada-Mu. Tak perlu khawatir hari esok. Kasih setia-Mu selalu baru, seperti fajar merekah tiap janji-Mu. Pelihara hidupku hari ini, esok dan selamanya. Matahari yang bersinar, Kau yang ciptakan. Bulan bintang berkilauan, Kau yang jadikan. Begitu juga kami Tuhan, di mata-Mu amatlah berharga. Besar kasih-Mu kepadaku. Bunga bakung yang di padang, Kau yang pelihara. Burung pipit di udara, Kau yang beri makan. Begitu juga kami Tuhan, yang berharap hanya kepada-Mu. Tak perlu khawatir hari esok. Kasih setia-Mu selalu baru, seperti fajar merekah tiap janji-Mu.
esok dan selamanya. Hari ini, esok dan selamanya. Hari ini, esok dan selamanya. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat, mari kita bersama-sama memuji Tuhan Yesus, sahabat sejati. Kita punya sahabat yang sangat sejati, yang tulus melihat segala permasalahan kehidupan kita. Dia mendengar setiap masalah kita. Dia tahu apa yang kita rasakan jauh di dalam hati kita. Dan percayalah Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa ketika setiap doa kita belum dijawab, bukan berarti Tuhan tidak mendengar. Tapi Tuhan punya waktu yang terbaik. Yesus, sahabat sejati. Sahabat sejati, tulus, ikhlas, dan benar, yang datang bersedih hati, dihibur dengan sabar. Tiap hari dosa mengongkong dan damai pun binasa, karena tidak minta tolong pada sahabat kita. Bahaya hati menjadi gentar, lari saja kepadanya, sahabat setia benar. Yesus sanggup menyembuhkan jika kaki sakitlah. Ia pun memberi kekuatan jika ada yang lelah. Kekuatan jika ada yang lelah. Mari Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita satukan hati bersama-sama untuk menaikkan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari berdoa. Bapa, kami mengucapkan syukur kepada Tuhan Yesus yang maha baik, yang kebaikannya kami rasakan sampai pada hari ini. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan bagi kami semua. Kami percaya kami ada sampai hari ini sebagaimana kami ada, semua karena anugerah-Mu. Maka pagi ini tidak ada alasan bagi kami untuk tidak bersyukur kepadamu atas berkat yang sudah kami terima untuk segala keadaan yang mungkin terjadi bagi kami hari-hari ini. Baik suka maupun duka, baik air mata, canda tawa,
dan kesedihan yang Engkau izinkan silih berganti dalam hidup kami. Kami tahu semuanya mendatangkan kebaikan bagi kami. Pada pagi hari ini kami mau menaikkan doa syafaat kami kepada Tuhan. Kuduskan dan sucikan kami semua, agar doa-doa yang kami naikkan sampai ke hadirat-Mu. Pagi ini kami terus berdoa bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih kalau sampai hari ini, sekalipun angka orang yang terjangkit pandemi COVID-19 masih terus bertambah, tapi kami bersyukur bahwa pertambahannya tidak terlalu banyak seperti tempat-tempat yang lain. Di negara-negara yang lain kami terus mohon perlindungan dan berkat Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada di rumah-rumah sakit dan terpapar COVID-19 dalam perawatan. Kami mohon Engkau sendiri menolong mereka, siapapun mereka, agama apapun mereka, status sosial apapun mereka. Kami mohon tangan Tuhan menjamah, kuasa bilur-Mu menyembuhkan mereka. Kami berdoa untuk Bapak, Ibu, tenaga perawat, baik dokter, bidan, semua yang berhubungan langsung dengan para pasien COVID-19. Kami mohon Tuhan memberkati mereka. Engkau menjadi alat pelindung diri yang sempurna bagi mereka. Tuhan berkatilah. Kami juga berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang terus berjuang dengan begitu keras, bukan saja melawan COVID-19 tetapi segala hal yang terjadi, stabilitas, keamanan, ekonomi, politik, dan segala hal yang terjadi atas bangsa kami. Kami terus memohon berkat Tuhan ada bagi mereka. Bapak Presiden kami doakan supaya Tuhan memberkatinya dengan kesehatan yang sempurna. Wakil Presiden juga kami berdoa, semuanya Tuhan pelihara dan berkati mereka. Kami juga berdoa supaya hikmat Tuhan ada pada pemimpin kami, supaya apa yang mereka putuskan dapat menjadi sesuatu yang baik untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga pada pagi hari ini mau berdoa untuk Kabupaten Jepara secara khusus. Kami doakan Tuhan memberkati, terus Tuhan pelihara, supaya daerah di mana kami tinggal dan kami hidup terus terpelihara oleh anugerah-Mu. Bapa, kami juga mau berdoa, mau menyerahkan pelayanan bersama gereja Tuhan di tempat ini. Bapak, Ibu Penatua dan diaken, hamba Tuhan, para pengurus komisi, Tuhan akan terus menyertai dalam pelayanan-pelayanan yang masih terus kami kerjakan. Kami juga tidak lupa berdoa untuk rencana ibadah kami yang akan dilakukan dalam ibadah tatap muka pada minggu ketiga pada bulan ini. Kami mohon Tuhan memberkati segala persiapannya dapat berjalan dengan baik, supaya ibadah perdana kami pasca COVID-19 ini dapat berlangsung dalam anugerah-Mu. Tuhan pelihara, Tuhan berkati, supaya ibadah ini dapat menjadi berkat bagi kami semua. Kami juga tidak lupa berdoa untuk segenap si dan jemaat yang sudah lanjut usia. Kami terus mendoakan mereka yang oleh karena sakit mereka harus terus bergumul dengan keadaan mereka. Kami doakan Ma Erni, Ma Eli, Ibu Suwarsi. Kami serahkan mereka dalam keterbatasan fisik mereka karena sakit. Kami mohon anugerah Tuhan untuk mereka. Kami doakan Bapak Ibu lansia yang lain. Kami doakan Bapak Ibu Niko, Pak Dodo, Pak Payong. Kami juga berdoa untuk Bapak Ibu Gemeno, Mak Nyo, Mak Waya, Pak Wanto, Bapak Ibu Sulkan. Kami terus mendoakan mereka di dalam tangan kasih karunia Tuhan. Biarlah Engkau terus memberkati mereka di dalam anugerah-Mu. Kami percaya usia mereka yang telah lanjut, kami mohon berkat Tuhan ada buat mereka, supaya mereka tetap sehat, hidup di dalam anugerah Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang terus bergumul dengan usaha pekerjaan mereka. Sidang jemaat GKMI Kerasak yang sementara bergumul dengan usaha pekerjaan mereka. Usaha yang sementara mereka rintis, mereka bangun. Kami juga terus memohon berkat Tuhan untuk mereka, supaya dengan berkat yang mereka terima, dengan usaha yang mereka bangun, mereka dapat menjadi agen-agen penyalur berkat Allah di dunia ini. Dan kami percaya bahwa ketika mereka menjadi orang-orang yang diberkati, nama Tuhan dipermuliakan. Kami doakan anak-anak kami yang terus sekolah sekalipun via online. Tuhan terus juga memberkati mereka dalam segala hal yang mereka pelajari. Tuhan tuntun dan Tuhan memberkati mereka. Anak-anak kami yang ada di luar kota, saudara-saudara kami yang ada di luar kota, Tuhan juga pelihara mereka dimanapun mereka berada. Mohon
Berkat Tuhan juga untuk mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa yang sudah kami naikkan kepadamu. Kami percaya Tuhan Yesus mendengar dan menjawab doa kami seturut rencana dan kehendak-Mu bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersama-sama memuji Tuhan, Allah Roh Kudus. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Sekali lagi kita nyanyikan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia
Salam. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan, kalau Tuhan yang memimpin menyertai kita dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, sampai kita memasuki minggu yang pertama di bulan yang baru, bulan November ini. Kesemuanya itu oleh karena anugerah Tuhan, rahmat Tuhan semata-mata. Malah kita berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Bapa yang di surga, dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang kami puji, kami sembah dan kami muliakan. Tak henti-hentinya kami naikkan puji syukur dan terima kasih kepadamu. Kalau 6 hari lamanya Tuhan sudah menyertai kami, memberkati kami, baik dengan berkat-berkat secara rohani maupun juga secara jasmania. Oh, lidah kami tak sanggup untuk menghitung satu persatu. Namun ajarlah kami senantiasa bersyukur kepadamu karena kebaikan-Mu dan kasih setia-Mu itu. Tuhan, tibalah saatnya Tuhan, di mana sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, dan hamba-Mu yang akan membaca dan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus sendiri menolong kami semua, juga hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, dijauhkan segala hal yang jahat yang ingin mengganggu konsentrasi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba serahkan jam pembacaan pemberitaan firman Tuhan dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pelindung kami yang sejati. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan di minggu yang pertama bulan November ini, saya ambil dari kitab Ibrani. Kitab Ibrani pasal 11 ayat yang ke-30 dan 31 saja. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-30 dan ke-31 yang bunyinya demikian. Karena iman runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Karena iman, maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar, memelihara dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tema khotbah saya pada minggu yang pertama di bulan November ini ialah runtuhnya tembok Yeriko. Temanya ialah runtuhnya tembok Yeriko. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Perlu kita ketahui bahwa surat Ibrani ini ditulis oleh orang yang tidak mau menyebut namanya. Dan surat Ibrani ini khususnya ditujukan kepada orang-orang Kristen Ibrani atau orang-orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi, agar mereka tidak kembali kepada agama yang lama. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Surat Ibrani pasal 11 ini ditulis
kurang lebih tahun 62 atau 65 sesudah Masehi. Surat Ibrani ini ditulis ya sebelum tahun 70 sesudah Masehi, di mana kota Yerusalem dirobohkan oleh pemerintahan Romawi. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Ibrani pasal 11 ini mencatat teladan dari orang-orang beriman dalam perjanjian lama. Ya. Awal-awalnya di ayat yang pertama dikatakan di situ bahwa iman itulah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan seterusnya. Dan kalau dihitung-hitung, kata karena iman di situ itu ada kurang lebih 21 kali mengatakan karena iman orang ini orang itu dalam perjanjian lama. Yang menjadi contoh teladan iman juga bagi orang Kristen, bagi kita semua di akhir zaman ini. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kalau tema minggu ini runtuhnya tembok Yeriko, kira-kira apa yang menjadi pelajaran rohani yang berharga bagi kita? Ya. Tembok Yeriko bukanlah tembok yang sembarangan. Tembok Yeriko itu bukan tembok kebanggaan orang Yeriko. Dan tidak sembarang orang yang bisa masuki kota Yeriko atau meruntuhkan atau merobohkan tembok Yeriko. Tembok Yeriko ini dibangun, lebar tembok itu 6 meter. Bukan 1 meter, 2 meter, tetapi lebar tembok itu 6 meter. Dan tingginya itu kurang lebih 8 sampai 10 meter dalam hal ini. Ini untuk keamanan penduduk kota Yeriko. Ya. Nah. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tembok Yeriko tidak gampang dirobohkan atau diruntuhkan. Karena begitu kokoh dan kuatnya. Tidak ada tembok yang dibangun seperti tembok di Yeriko yang lebarnya aja 6 meter. Tingginya 8 sampai 10 meter. Itu hanya ada di Yeriko. Kalau kita ingat kota Yeriko ini, kita ingat juga ada 2 pribadi di mana Sakeus, kepala pemungut cukai itu, yang berjumpa dengan Yesus dan dia percaya akan Yesus. Dan kedua adalah orang yang matanya buta itu, Bartimeus, yang dicelikkan matanya oleh Yesus. Nah, kota Yeriko, kota yang tidak gampang dimasuki. Sebab dikatakan oleh firman Tuhan dalam Yosua pasal 6, di mana pintu gerbangnya ditutup, tidak ada orang yang dapat memasuki kota Yeriko itu. Nah, tetapi Allah sudah berfirman, Allah sudah berjanji kepada Yosua dan juga seluruh orang Israel bahwa kota Yeriko ini dan pahlawan-pahlawannya akan diserahkan kepadamu. Yang kata lain, kota Yeriko ini akan menjadi milikmu, menjadi milik orang Israel. Ini adalah janji Tuhan yang harus diimani, dipercayai, dan diyakini. Tetapi ada syarat.
Ya. Dikatakan Tuhan memerintah Yosua dan orang-orang Israel untuk mengelilingi tembok-tembok Yeriko itu selama 7 hari. Selama 6 hari mereka berjalan keliling. Dan selama dalam perjalanan keliling itu mereka tidak boleh berbicara. Tidak boleh ada suara, tidak boleh ada keributan. Semua harus diam. Semuanya taat apa yang diperintahkan Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada hari yang ke-7, dikatakan orang Israel harus mengelilingi tembok Yeriko itu sebanyak 7 kali. Untuk mengelilingi kota tembok Yeriko itu bukanlah perkara yang gampang. Dan bukan juga jarak yang sedikit, pendek, singkat, tapi cukup melelahkan. Tetapi orang Israel taat, mentaati apa yang diperintahkan oleh Tuhan melalui hambanya Yosua sebagai pemimpin bangsa Israel pengganti Nabi Musa. Dan pada hari yang ke-7 mereka mengelilingi 7 kali, dan pada ke-7 kalinya yang terakhir itu, di mana ke-7 imam meniupkan sangkakalanya dan orang-orang Israel itu bersorak-sorai. Mereka memuji-muji Tuhan. Sungguh luar biasa apa yang terjadi sesudah itu. Firman Tuhan mengatakan tembok-tembok Yeriko itu runtuh. Tembok-tembok Yeriko itu roboh. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa penyebabnya sampai tembok Yeriko itu roboh? Biasanya kalau tembok itu roboh oleh karena ditindas oleh pohon-pohon, atau memang karena bangunannya sudah tua dan dibangun asal-asalan. Tembok itu bisa runtuh oleh karena bencana alam, bisa banjir bandang, atau gempa bumi yang terjadi, sehingga robohlah tembok-tembok itu. Bukan hanya tembok, bahkan rumah sekalipun juga roboh dan runtuh. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan sudah berjanji kepada Yosua dalam Yosua pasal 6 ayat yang kedua, Yeriko itu akan diserahkan kepada kamu. Dan betul, sesudah mereka mengelilingi 7 kali, sangkakala dibunyikan oleh 7 imam itu, dan orang Israel bersorak-sorai, bergembira memuji Tuhan. Dan tembok Yeriko itu runtuh. Runtuh. Karena apa? Karena iman. Iman Yosua dan orang-orang Israel betul-betul percaya bahwa apa yang dikatakan oleh Tuhan itu ya dan amin. Tidak ada keraguan. Mereka sungguh-sungguh percaya, mentaati dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dalam hal ini kita melihat ada satu rumah yang dibangun di atas tembok itu, itulah yang dibangun oleh Rahab. Siapakah Rahab itu? Rahab itu adalah perempuan sundal. Dengan kata lain, dia adalah seorang pelacur. Kalau bahasa kerennya sekarang ini, dia adalah seorang PSK, ya, pekerja seks komersial. Nah, mengapa sampai rumahnya di tembok itu tidak runtuh, tidak roboh? Karena Rahab ini walaupun dia perempuan sundal, mungkin dia sudah sadar dan bertobat. Dia melakukan apa yang baik
yaitu dia melindungi dua pengintai yang menjadi utusan Yosua untuk mengintai kota Yeriko itu. Ya. Nah, dan pejabat-pejabat penguasa-penguasa di Yeriko tahu bahwa ini ada orang yang mengintai kota Yeriko, ini orang Israel. Dan dua pengintai ini menjadi ancaman bagi penguasa Yeriko. Mereka mungkin akan dibunuh oleh penguasa Yeriko. Tetapi di sini kita melihat Rahab mempunyai andil. Rahab berbuat baik dalam hal ini. Mereka melindungi dua utusan, dua pengintai itu. Sehingga mereka itu selamat. Orang-orang durhaka boleh lenyap. Tetapi dua pengintai ini dengan Rahab, bersama dengan kedua orang tua dan saudara-saudaranya dan juga rekan-rekannya itu selamat pada waktu itu. Rumahnya tidak roboh. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dalam perjalanan hidup ini, ya, selama kita hidup di dunia ini, ada banyak tembok-tembok. Tembok-tembok itu menggambarkan masalah, hambatan-hambatan yang kita hadapi, baik masalah keluarga, masalah anak-anak, masalah pekerjaan, masalah masa depan. Juga tidak ketinggalan masalah gereja yang berjuang, yang bergumul dengan pembangunan, dan juga dalam ibadah yang seringkali terganggu. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itulah tembok-tembok yang kita hadapi secara pribadi, keluarga, maupun juga secara gerejani yang kita hadapi. Itulah tembok-tembok, hambatan-hambatan yang kita hadapi. Memang firman Tuhan tidak pernah mengatakan kalau kamu sudah percaya kepada Tuhan Yesus, maka selamanya hidup kamu beres, tidak ada apa-apanya, tidak ada kesukaran, tidak ada kesulitan, tidak ada penderitaan, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu ajaran yang sesat, itu ajaran omong kosong, tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Banyak kesaksian daripada orang-orang beriman, tokoh-tokoh iman, menghadapi masalah yang berat sekalipun juga, mereka tetap setia kepada Tuhan. Mereka tetap bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur di dalam segala hal. Bukan saja pada waktu hal-hal yang menyenangkan, menguntungkan, bersyukur. Tetapi pada waktu kita mengalami masalah, tekanan-tekanan, kadang-kadang kita tawar hati, geloyo, lemas, iman kita menjadi kendor. Jangan. Hambatan-hambatan yang ada itu merupakan tembok-tembok Yeriko, itu merupakan satu ujian bagi kita. Supaya kita tidak menghadapi seorang diri, tetapi bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha besar. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat-saat ini bangsa kita sedang berhadapan dengan tembok. Tembok apa? Tembok virus corona. Bangsa kita sedang menghadapi tembok virus corona. Bahkan di seluruh dunia. Sekarang ini
menjadi primadona dalam pertemuan dalam cerita-cerita, selalu membicarakan tentang corona dan sebagainya. Banyak orang yang saya ketemukan, mereka selalu ngomong soal corona ini. Mengapa corona ini kok tiba-tiba muncul sampai sekian lama ini? Corona ini masih kerasan di negara kita. Saya katakan bukan hanya negara kita, corona ini masih terus menjalar ke seluruh dunia. Dan corona yang terjadi ini bukan tiba-tiba, tetapi ini diizinkan oleh Tuhan. Karena apa? Karena banyak manusia ini sudah berbuat dosa. Banyak manusia yang sudah tidak takut akan Tuhan lagi. Supaya dengan corona ini manusia sadar akan dosa dan bertobat. Dan melakukan apa yang baik. Dan sungguh-sungguh mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Walaupun corona masih terus berada di negara kita, pemerintah kita dengan sekuat tenaga berusaha untuk mengatasi virus corona yang ada ini. Dan ini juga menjadi pokok doa kita supaya Tuhan sendiri juga yang menolong para dokter dan juga tenaga-tenaga medis untuk menolong mereka pasien-pasien ini supaya disembuhkan oleh Tuhan, supaya mereka diberikan kekebalan daripada virus corona ini. Ini perlu doa kita sidang jemaat, juga mendoakan virus corona ini supaya Tuhan Yesus sendiri menghentikan pada waktunya. Apakah sidang jemaat percaya bahwa satu waktu virus corona ini akan berhenti? Sebagai orang beriman, percayalah, yakinlah corona ini satu waktu akan berhenti. Jika Tuhan berkenan. Karena Allah kita Allah yang Maha Kuasa. Dia dengar doa umat Tuhan di seluruh dunia. Bangsa kita ini menghadapi tembok-tembok, hambatan-hambatan seperti masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah pengangguran, masalah kesehatan, juga korupsi, dan juga masalah-masalah tentang undang-undang cipta kerja, di mana terus diadakan demo-demo menyatakan tidak setuju supaya dihapuskan undang-undang itu. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pemerintah kita ini sudah bekerja keras, seharusnya kita tuh menghargai, menghormati dan mendoakan mereka supaya mereka apa yang mereka lakukan itu untuk kebaikan seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ini adalah panggilan kita semua. Ini adalah panggilan gereja untuk mendoakan bangsa dan negara kita ini. Ada orang yang tidak menghargai, hanya mengkritik pemerintah dan sebagainya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bagaimanakah dengan kita sebagai umat Allah, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan di tengah-tengah situasi ini, seperti tembok-tembok Yeriko yang kokoh, yang kuat itu, tembok-tembok hambatan dalam kehidupan kita. Namun kita jangan berkecil hati. Jangan tawar hati. Untuk itu sebagai orang yang percaya, kita harus percaya akan janji Tuhan. Serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan. Karena Dialah yang akan memperdulikan kamu. Dialah yang akan memelihara kamu. Bahkan dalam surat Ibrani juga dikatakan,
Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita. Dalam kitab Injil Matius dikatakan juga Tuhan menyertai kita hingga kesudahan alam. Baik bagi kita semua yang ada di sini, juga bagi anak-anak kita yang di luar kota, mereka yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja, Tuhan juga ada menyertai mereka, menjaga mereka, melindungi mereka dari segala hal yang jahat. Oleh karena itu, kalau tembok Yeriko yang gagah perkasa itu aja bisa roboh, itu oleh karena iman, oleh karena percaya kepada Allah Israel, Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa. Maka Tuhan pun juga sanggup untuk menolong kita menghadapi berbagai tembok-tembok atau hambatan-hambatan dalam hidup ini. Baik masalah kesehatan, ekonomi, masalah anak-anak, masalah hari depan, masalah keluarga, juga masalah gereja. Ingatlah, kembalilah kepada firman Tuhan. Firman Tuhan Allah kuasa. Firman Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan itu Allah kebenaran. Oleh karena itu dalam menghadapi situasi saat ini, ada 4 hal yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, mari dengan iman kita berpegang pada firman-Nya. Ya. Mari kita berpegang pada firman-Nya yang kita baca, yang kita dengar. Karena apa yang dijanjikan untuk difirmankan Tuhan itu akan terjadi, akan digenapi. Yang kedua, berpeganglah pada firman-Nya supaya kita tahu apa yang harus kita buat. Sebelum kita melakukan sesuatu, kita perlu berpegang pada firman Tuhan yang memberikan nasihat kepada kita, yang memberikan hikmat kepada kita, yang memberikan pengetahuan kepada kita, sehingga kita tidak salah melangkah, tidak salah melakukan sesuatu. Yang ketiga, setelah kita membaca dan mendengar firman Tuhan, ya, tidak cukup hanya untuk dimengerti, tetapi kita melakukan perintah-perintah Tuhan. Kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Kalau Yosua dan orang-orang Israel tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, bagaimana bisa tembok Yeriko itu akan runtuh, akan roboh? Karena ketaatan mereka, kepercayaan mereka, iman mereka, tembok Yeriko itu akan roboh. Dan yang terakhir, mari kita terus berjuang menghadapi masalah-masalah hidup ini. Bagikan tembok-tembok Yeriko dengan percaya. Saya tidak tahu masalah apakah yang sedang kita hadapi saat-saat ini. Masalah-masalah itu boleh dikatakan ini merupakan tembok-tembok Yeriko. Ya. Namun sekali lagi, kembali kepada firman Tuhan. Percaya dengan iman, dengan percayakan Tuhan, memegang janji firman Tuhan dan melakukannya. Dan kita akan melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Kita akan melihat mukjizat Tuhan. Kita akan melihat keajaiban Tuhan. Oleh karena apa? Oleh karena iman kita kepada Tuhan. Karena iman itulah yang meruntuhkan tembok-tembok kehidupan kita, pergumulan hidup kita, masalah-masalah hidup kita sampai saat ini. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin.
Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang kami banggakan, Allah yang Maha Kuasa, Engkau yang berkuasa di surga dan di bumi ini. Engkau juga yang berkuasa atas kehidupan umat Tuhan selama kami hidup di tengah-tengah dunia ini yang penuh masalah-masalah, berhadapan dengan masalah-masalah yang merupakan tembok-tembok Yeriko. Tetapi kami percayakan di Kau Tuhan, dengan iman kami berpegang akan janji-janji-Mu. Dan kami akan melihat bukti nyata, kami akan melihat mujizat-Mu akan terjadi di dalam kehidupan kami, baik secara pribadi, secara keluarga, maupun juga secara gerejani. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa Tuhan Yesus Kristus juga untuk sidang jemaat-Mu dengan segala masalah yang mereka hadapi. Oh Tuhan, tambahkan iman percaya mereka kepada Tuhan, agar mereka senantiasa mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Dan kami percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong kami. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bangga memiliki Engkau ya Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa juga Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani Engkau di seluruh dunia. Di kota-kota besar, di kota-kota kecil, di desa, di lembah, di tempat-tempat yang jauh terpencil. Tuhan berkati mereka dan sertai mereka. Tuhan juga cukupkan kebutuhan mereka, yang susah Tuhan hiburkan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan, anak-anak jemaat kami yang ada di luar kota, mereka yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja. Kami mohon Tuhan juga menyertai, menjagai mereka, melindungi mereka dari segala hal yang jahat dan juga virus corona ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk virus corona ini Tuhan. Jikalau boleh Tuhan, Engkau juga yang menghentikannya. Karena Engkaulah Allah yang Maha Kuasa. Tidak ada kuasa seperti kuasa-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya pada waktunya Engkau pun juga yang akan menghentikannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Puji syukur kami naikkan kepada-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Dahsyat. Terpujilah Engkau sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mohon perhatiannya sejenak untuk pemberitaan Warta Gereja GKM Kerasa tanggal 1 November 2020. Yang pertama, kami atas nama Majelis dan Jemaat mengucapkan banyak terima kasih kepada
Bapak Pendeta Emeritus Niko Raga yang telah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan selalu memberkati pelayan Bapak Niko sekeluarga. Yang kedua, kami atas nama majelis dan jemaat juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu jemaat yang telah rindu untuk memberikan persembahan untuk mendukung pelayanan di gereja kita GKM Kerasa. Kiranya Tuhan Yesus yang boleh membalas dan memberkati Bapak Ibu semua. Yang ketiga, kami atas nama majelis jemaat mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudari yang telah mengambil bagian pada pelayanan pagi ini. Yang keempat, kami atas nama majelis dan jemaat juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudara-saudara yang berulang tahun, yaitu yang pertama Ibu Lia Cahyono tanggal 26 Oktober, Ibu Arson tanggal 28 Oktober, Christian Wibowo tanggal 28 Oktober, Kelvin Pirelli tanggal 31 Oktober. Selamat ulang tahun, panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya ada pengumuman dari majelis GKM Kerasa bahwa pada tanggal 15 November akan diadakan kebaktian secara offline atau secara tatap muka. Dimohon untuk Bapak Ibu jemaat untuk mempersiapkan diri, memakai masker, dan untuk Bapak Ibu jemaat yang mungkin kondisinya kurang begitu sehat, tetap menikmati atau menyaksikan ibadah secara online di rumah masing-masing. Kebaktian akan dimulai jam 6.30 pagi. Demikian warta gereja GKM Kerasa Minggu 1 November 2020. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saudara, berangkat dari lagu Kemurahannya yang dikarang oleh Pak Kris bersama dengan Pak Yesaya Abdi dalam rangka HUT PIPK yang lalu, maka saya menghubungi Pak Kris untuk dibuatkan lagu MPL yang berjudul Batu Hidup. Sebagaimana tema MPL pada waktu itu, lagu ini terinspirasi dari kitab 1 Petrus pada pasal yang kedua ayat 4 dan 5, di mana kita adalah bangunan Allah, kita adalah batu-batu hidup, imamat yang rajani, umat yang kudus untuk memuliakan nama Tuhan. Setelah MPL, pandemi itu terjadi, sehingga kita stay at home, tidak banyak melakukan aktivitas. Rasanya kita kangen untuk bersekutu bersama-sama, rasanya kita kangen untuk nyanyi bareng. Karena itu melalui lagu ini kita diundang untuk nyanyi bersama, kangen nyanyi bareng lagu Batu-Batu Hidup. Kiranya program ini memberkati kita semuanya, menginspirasi dan mengingatkan kita bahwa kitalah batu-batu hidup itu. Tuhan memberkati. Hai kamu yang telah merasakan kasih dan kebaikannya, marilah datang kepada Tuhan, Sang Batu Penjuru keselamatan. Kamu batu hidup
bernyanyi. Dengan menyanyi kita memuji yang ilahi dan memuja yang kuasa. Bersyukur atas segala rahmat dan anugerahnya. Dengan menyanyi kita menghibur diri, sekaligus membawa sukacita bagi mereka yang terluka dan berduka, agar menemukan asa, pemantik semangat hidup bersama. Dengan menyanyi kita bersaksi tentang cinta kasih surga bagi semua, pembawa damai sejahtera bagi semesta. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Mari GKMI bernyanyi serempak agar semakin bergerak dan berdampak. Hai kamu yang telah merasakan kasih dan kebaikannya, marilah datang kepada Tuhan, Sang Batu Penjuru keselamatan. Kamu batu hidup siap dipakainya untuk membangun kerajaannya. Imamat yang kudus, keluarga yang kudus, batu hidup bagi dunia. GKMI bergerak dan berdampak bagi kemuliaan Tuhan. Ku bangga sebagai GKMI. Ku hidup, bergerak dan berdampak. GKMI lah batu-batu hidup, rumah rohani yang kudus. GKMI lah batu-batu hidup, batu hidup bagi dunia. GKMI lah batu-batu hidup, rumah rohani yang kudus. GKMI lah batu-batu hidup, batu hidup bagi dunia. GKMI bagi dunia. GKMI lah batu-batu hidup, rumah rohani yang kudus. GKMI lah batu-batu hidup, batu hidup bagi dunia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita ada di akhir ibadah kita pagi hari ini. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, biarlah kita boleh mengingat firman Tuhan, merenungkan, dan kita tidak sekedar mendengar dan menyimpan, tapi kita percaya dan patuh pada firman Tuhan. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan, percaya dan patuh. Kalau serta Tuhan dalam perjalanan, sinar sabdanya jadi suluh. Dengannya di samping, ku tetap dibimbing, beserta yang percaya patuh. Percayalah, patuh pada Allah, agar hidup bahagia. Percaya, patuhlah. Tak bayang terbangkit, tak awan di langit, sabdanya tempatku berteduh. Tak bimbang khawatir, tak keluh terlahir, bagi yang percaya dan patuh.
percaya patuhlah, percaya patuhlah. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita dengan semua orang yang percaya, umat Allah di seluruh dunia, kita memperbaharui iman percaya kita kepada Tuhan, dan kita mengaku iman rasuli kita kepada Tuhan dengan perkataan demikian: aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya kita akan kembali ke tempat kita masing-masing. Walaupun kita yang beribadah secara online di rumah kita masing-masing, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Maha Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, selamat hari Minggu, selamat menikmati berkat Tuhan.